Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Halo, firman Tuhan pada hari ini tertulis pada Efesus 4 ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah dia mencuri lagi, tetapi baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pada hari ini adalah perihal tentang menjadi manusia baru. Status yang telah diperbaharui dan melupakan keberadaannya yang dulu sebagai identitas yang baru. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika seseorang sudah bertobat, dia masih memiliki ingatan. Dan dia masih bisa mengingat peristiwa lalu dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan buruk bagi dirinya. Kita mengingat salah seorang pemuda yang kaya dalam perjumpaannya kepada Yesus, ketika dia begitu antusias menghampiri Yesus dan bertanya, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal?" Yesus menjawab pemuda kaya itu dengan berkata, "Juallah semua hartamu dan ikutlah aku." Ternyata si pemuda yang kaya itu tidak bisa berterima dengan apa yang Yesus ucapkan. Dengan begitu kesal, dia meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus berkata, betapa sukarnya seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kebanyakan dari antara kita setelah mendengarkan firman kita begitu antusias ingin bertobat. Kita menjadi orang yang sangat luar biasa di awalnya berkata bahwa kita adalah orang yang bertobat. Tetapi pada fakta dan kenyataannya adalah saat kita memutuskan diri menjadi orang yang bertobat, kita dibenturkan dengan kebiasaan lama kita. Jika kita memiliki hobi dan kita melihat seseorang melakukan itu, sering sekali hati kita berkata, seandainya aku bisa melakukan hal yang demikian. Tetapi jika kita sudah berkata menjadi manusia-manusia baru, ini menjadi tanggung jawab yang sangat luar biasa. Ini konsekuensinya. Dan Paulus berkata melalui nats hari ini, jika seorang mencuri, janganlah lagi ia mencuri. Dan inilah yang harus ia perjuangkan dalam hidupnya. Terkadang saudara, ketika kita mengambil harta milik orang lain, ketika seorang pencuri mengambil uang seorang, merampoknya atau merampasnya, sering sekali kita tidak berpikir bahwa uang yang mereka miliki itu, yang dirampas itu adalah uang yang mereka miliki untuk biaya berobat atau untuk kebutuhan mereka lainnya. Dan itu menjadi uang mereka yang terakhir. Kita hanya memikirkan kebutuhan kita tanpa memikirkan kebutuhan orang lain. Sehingga ketika seseorang mengambil milik orang lain, yang dia pikirkan adalah perutnya, yang dia pikirkan hanya kebutuhannya, tetapi tidak pernah memikirkan perasaan orang lain. Tetapi jika saudara memutuskan menjadi manusia baru, jika dulu adalah pencuri, maka putuskan tidak akan pernah lagi mencuri, tetapi akan bekerja dengan luar biasa dan punya impian akan memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan inilah yang menjadi mimpi orang-orang yang begitu diberkati Tuhan. Punyalah kerinduan untuk bisa menolong orang lain. Jangan punya keinginan untuk merugikan orang lain. Itulah ciri orang-orang yang telah hidup dalam Kristus. Walaupun berat, tetapi aku harus jalani. Tuhan memampukan saudara. Amin. Kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau menuntun kami menjadi manusia-manusia baru. Mampukan kami Bapa, supaya dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kami kerjakan. Melalui jerih lelah kami menikmati apa yang boleh kami kerjakan sesuai dengan ketetapan Bapa. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup dengan baik dalam firman-Mu yang menuntun kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.